Di internet, di media sosial, di YouTube gitu ya, banyak sekali orang yang membahas bahwa stoicisme memiliki sisi gelap yang sangat-sangat gelap, dan itu saya amini dan saya setuju karena memang begitulah adanya dan itulah hidup. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia, bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang sisi gelap ajaran stoicisme. Episode ini mungkin cukup berat bagi saya karena ini adalah hal yang bisa dibilang tidak begitu populer untuk dijelaskan gitu ya, karena memang ketika saya ingin menjelaskan sisi gelap stoicisme, ini adalah benar-benar sangat gelap gitu ya, dan sangat-sangat tidak bisa dibayangkan gitu. Dan ajaran-ajaran stoicisme ini atau sejarah-sejarah stoicisme ini banyak sekali orang yang tidak berani untuk membahasnya, dan juga dengan alasan apa ya? Dengan alasan eh memang stoicisme ini adalah ajaran filsafat yang kata orang itu bisa merusak gitu ya. Kita bisa merusak gitu ya. Banyak sekali anggapan orang yang saya dengar bahwa stoicisme ini mengajarkan kita untuk memanipulasi emosi gitu ya. Lalu mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan sekitar gitu ya. Tidak peduli dengan masalah, menganggap masalah itu tidak ada gitu ya. Tetapi sebenarnya memang begitu adanya. Begitu adanya. Kita itu adalah orang-orang yang dilatih memang bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk mengerti bahwa kita itu memiliki emosi, dan emosi itu banyak sekali disebabkan oleh pendapat kita tentang hal-hal atau peristiwa di luar kendali gitu ya. Seperti orang marah, lalu kita harus marah. Tetapi ketika kaum stoik melihat orang marah, maka seorang stoik yang sudah mempelajari ajaran stoik, maka kita tidak akan marah, dan itu tidak apa-apa gitu ya. Dan banyak orang yang tidak setuju bahkan dengan hal sekecil itu gitu ya. Ketika ada orang marah, ya kamu harus marah, kamu harus merasa emosi. Tidak seperti itu, karena memang kita sudah menganggap orang yang pemarah itu atau menghadapi orang yang pemarah itu tidak dengan marah juga gitu ya. Nah, lalu eh dilihat dari sejarah. Sejarah sejak Zeno menciptakan atau menemukan ajaran stoicisme gitu ya. Kemudian Marcus Aurelius, kemudian ada Epictetus dan juga Seneca. Dan mereka itu menghadapi atau melewati kisah hidup yang memang benar sangat gelap gitu ya. Dan sebenarnya stoicisme ini adalah alat mereka untuk menerangi kehidupan mereka yang sangat gelap. Nah, di sini saya tidak akan eh gimana ya? Saya akan coba menjelaskan atau menceritakan apa saja sisi gelap yang filsuf-filsuf Stoik sebelumnya itu hadapi gitu ya, dan bagaimana sebenarnya ajaran Stoicisme ini menjadi penerang di dalam hidup yang gelap yang mereka alami gitu ya. Lalu setelah itu saya akan membahas diri saya sendiri gitu ya.
sisi gelap apa yang sebenarnya saya hadapi sekarang ini gitu ya. Dan kita pertama akan membahas Zeno. Saya akan membahas secara singkat aja. Kalau kamu misalkan ingin saya membahas lebih jauh tentang sejarah-sejarah Stoicisme, kamu bisa tulis di komen atau kamu bisa menanyakan apapun kepada saya gitu ya. Dan sekarang Spotify sudah punya kolom komentar, jadi kamu bisa menulis pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kamu ingin tahu untuk menghadapi kehidupan kamu sehari-hari dengan cara stoicisme atau dengan cara ajaran stoicisme gitu ya. Zeno adalah seorang yang tentu saja sangat berjasa dan orang yang pertama mengajarkan apa itu dichotomy of control dan apa itu virtue atau keutamaan dalam stoicisme gitu ya. Dan apa pengalaman gelap dia yang dialami adalah tentu saja dia kehilangan harta bendanya atau barang dagangannya karena kapalnya tenggelam di tengah laut dan dia harus terdampar di Yunani. Lalu dia belajar atau melihat filsuf-filsuf di sana, kok kayaknya mereka itu hidup damai dan kayaknya kok mereka itu bisa bahagia tanpa hal-hal yang dia pernah miliki gitu ya, seperti harta, lalu karir yang cemerlang gitu ya. Lalu akhirnya dia menemukan orang yang namanya Diogenes gitu ya. Diogenes dari dari Sinop gitu ya. Nah, dia itu adalah seorang filsuf yang dia itu adalah filsuf sinik gitu ya, sinis, yang ajarannya itu memang dia itu tidak memiliki apa-apa, keutamaannya itu yang penting dia bahagia tanpa memiliki apapun, tanpa memiliki keinginan, bahkan keinginan untuk bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan makanan yang dia inginkan gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu sekarang itu dia itu gelandangan gitu ya. Kaum sinik itu adalah kaum gelandangan yang bisa dibilang yang penting dia bisa hidup aja, udah aja. Ya, nggak peduli dia punya rumah apa enggak, punya baju apa enggak, punya makanan untuk dimakan apa enggak gitu. Dan seorang Zeno, orang yang pernah kaya dan kehilangan hartanya, dia belajar dari seorang sinik, Diogenes, yang kita bilang sekarang adalah eh, gelandangan untuk mencari kebahagiaan gitu ya. Itulah adalah bagi saya itu adalah sisi gelap gitu ya, sisi gelap. Padahal kan seorang pedagang itu bisa bisa memulai dagangannya lagi gitu ya, bisa memulai bisnisnya lagi, bisa bicara dengan orang yang eh, orang atau pedagang lain di sana gitu ya. Tapi instead dia itu memilih untuk mencari tahu bagaimana cara bahagia tanpa hal-hal seperti harta kekayaan gitu ya. Dan pada akhirnya dalam prosesnya gitu dia menemukan atau menginginkan untuk mengajar ajaran filsafat baru yang kita sekarang kenal dengan stoicisme gitu ya. Nah, itu adalah hal gelap atau sisi gelap eh, dari Zeno gitu ya. Dia itu bisa dibilang menabrak menabrak keyakinannya bahwa kebahagiaan itu adalah atau kebahagiaan itu bisa dicapai dengan apabila kita memiliki harta benda dan karir yang sukses dan eh, karir yang sukses lalu bisa memiliki kapal yang besar gitu ya. Tetapi dia itu menabrak keyakinannya dia dan belajar hal baru yang tentu saja belum dia pernah pelajari gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah Epictetus. Tentu saja kita tahu Epictetus itu adalah seorang budak yang eh ya seorang budak
dengan menyebut kata budak saja kita sudah tahu bahwa hidupnya itu sengsara dan tidak tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Maka dari itu Epictetus itu bilang bahwa tubuh kita itu bukan berada di dalam kendali kita. Karena apa? Karena pada saat Epictetus mempelajari hal tersebut gitu ya, mempelajari hal tersebut, dia tahu bahwa dia itu tidak bisa menggerakkan badannya jika tidak disuruh oleh majikannya. Gitu ya. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan jika tidak disuruh atau diizinkan oleh majikannya. Gitu ya. Maka dari itu bisa kita lihat dia dari seorang budak lalu mempraktekkan ajaran stoicisme, bisa belajar, bisa membaca gitu ya. Dan akhirnya dia menjadi guru yang sangat terkenal sampai saat ini, dan ajaran-ajarannya dia itu simple tetapi sangat kena di dalam hati kita gitu ya. Dan lalu bisa saya bilang sisi gelapnya adalah di dalam kesulitan hidup gitu ya, di dalam kesulitan hidup yang bisa dibilang terpenjara gitu ya, dia masih bisa mengambil sisi positif dari hidupnya, dan dia bisa melanjutkan hidupnya setelah dia bebas dengan waras gitu ya. Siapa sih orang yang mau dipenjara? Siapa sih orang yang mau dikungkung gitu ya haknya gitu ya? Tidak ada orang yang mau terpenjara, yang tidak ada orang yang mau haknya itu dikunci gitu ya dan tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi begitulah hidup di zaman itu gitu ya, di zaman itu seorang budak itu tidak di tidak dikelaskan dengan warna kulit. Dulu itu budak itu bisa, siapapun bisa menjadi budak gitu ya. Dan Epictetus bisa bertahan di dalam kegelapan hidupnya saat menjadi budak sampai dia dibebaskan oleh majikannya, dan dia bisa waras, dan dia akhirnya menjadi guru yang menjelaskan ajaran stoicisme gitu ya. Dan buku-bukunya ditulis oleh Arrian, muridnya, dan juga ya itulah sisi gelap dari Epictetus gitu ya. Dan dia itu mengerti bahwa memang pada saat itu hukumnya itu begitu, dan dia tidak bisa berontak, dan yang bisa dia lakukan adalah menerima takdir hidupnya gitu ya, amor fati gitu ya. Dan tidak marah-marah, tidak mengotori pikirannya dengan menginginkan kebebasan gitu ya. Karena desire atau keinginan itu memang bisa mengotori pikiran kita gitu ya. Dan dia bisa bertahan, dan dia bisa mengendalikan keinginan untuk bebas itu sampai dia benar-benar bebas gitu ya. Dan itulah sisi gelap dari Epictetus. Nah, lalu kita lihat Seneca. Seneca itu adalah orang yang sangat pintar, bahkan orang yang paling pintar dan paling kaya kedua mungkin ya dari kaum-kaum stoicisme, atau ajaran atau guru-guru stoik gitu ya zaman dulu. Dan Seneca ini memiliki alur hidup yang sangat tidak bisa ditebak oleh kita, dan dari dia adalah anak dari seorang politisi, lalu dia ke Mesir, dia harus belajar dan harus kuliah di sana, lalu pulang
dan dia menjadi masuk ke dunia politik, lalu dipenjarakan, lalu dibebaskan, lalu dipenjarakan lagi, lalu dibebaskan lagi, dan dia akhirnya menjadi guru dari seorang kaisar yang dalam sejarah itu sangat-sangat kejam dan sangat-sangat memiliki sangat namanya otoriter gitu ya, dan nasib seorang Seneca itu pada akhirnya tidak bisa ditebak sama sekali oleh kita sebagai manusia. Dia itu adalah guru dari Nero. Dia itu adalah mentor dari Nero. Dari Nero sejak kecil gitu ya, dari sejak kecil sampai dia benar-benar jadi kaisar. Seneca adalah orang yang selalu ada di belakang atau di samping Nero dari kecil sampai dia menjadi kaisar. Tetapi pada akhirnya Seneca dibunuh oleh Nero. Dengan kata lain, guru atau mentornya itu dibunuh oleh muridnya sendiri gitu ya. Dan kita bisa lihat dari alur kehidupan atau alur cerita hidupnya Seneca itu, dia itu go with the flow aja. Go with the flow karena ya kita itu adalah seorang stoik yang mengerti bahwa mencintai takdir itu adalah satu-satunya cara untuk bahagia gitu ya. Ketika kita hidup di sebuah negeri yang kita bilang ada atau memiliki hukum, lalu kita dianggap sebagai orang yang berhak untuk dihukum meskipun kita tidak melakukan kesalahan apapun, maka yang harus kita ikuti adalah hukum tersebut gitu ya, bukan membuktikan bahwa kita itu tidak bersalah. Dan pada saat itu memang keadaannya seperti itu. Ketika hukum bilang atau ketika pemimpin bilang kamu masuk penjara, ya kamu masuk penjara gitu ya. Ketika kamu bilang kamu mendapat hukuman mati, ya kamu mati gitu. Ketika pemimpin bilang saya asingkan, ya diasingkan. Kamu tidak bisa memilih takdir kamu gitu ya. Dan itu adalah takdir yang benar-benar memang harus kita terima dan harus Seneca terima gitu ya. Diasingkan, lalu dikeluarkan lagi, diasingkan lagi, lalu akhirnya dikeluarkan lagi dengan satu syarat. Syaratnya adalah dia harus menjadi mentor dari seorang calon kaisar yang bernama Nero. Dan pada saat itu tentu saja Seneca tidak tahu bahwa Nero itu akan menjadi seorang yang memiliki nafsu yang sangat tinggi atas kekuasaan gitu ya. Padahal pada saat remaja, dia itu adalah seorang murid yang sangat cemerlang, dan tentu saja karena Seneca-nya juga orang yang pintar gitu ya. Dan dia itu adalah tentu saja orang filsuf dan mengajarkan Nero untuk menjadi orang yang bijaksana. Tetapi pada akhirnya Seneca tahu bahwa Nero ini memiliki sedikit demi sedikit itu mengkikis apa yang telah Seneca ajarkan kepada dia gitu ya. Dan Seneca tahu bahwa ini adalah takdir yang harus dia lewati gitu ya. Dan dia tahu bahwa dia itu akan suatu saat akan dibunuh oleh muridnya sendiri gitu ya. Karena memang sedikit demi sedikit Nero tidak mau mendengarkan apa yang Seneca bilang kepada dia gitu ya. Dan ini kita bisa lihat dari kita bisa bandingkan dari sisi kita sendiri gitu ya. Kadang kita itu sebagai manusia modern, kita itu mengira bahwa hukum itu harus
harus apa ya, harus berada di sisi orang yang tidak bersalah. Padahal hukum itu adalah hukum. Ketika kita atau alur hukum itu membuktikan bahwa kita itu bersalah, maka ya kita bersalah. Meskipun kita sudah mencoba untuk bilang bahwa kita tidak melakukan apa yang mereka pikir, gitu ya. Dan tentu saja sebagai seorang yang mengenal etika, dan di mana stoicisme itu mengajarkan kita untuk mengikuti etika di mana kita berdiri, maka hukum itu adalah etika yang harus kita ikuti dan takdir yang harus kita cintai gitu ya. Ketika kita harus masuk penjara misalkan, ya kita masuk penjara. Ketika kita harus dipecat misalkan, ya kita harus menerima. Kita harus menerima karena itu adalah aturan, itu adalah keputusan yang tidak bisa kita ganggu gugat gitu ya. Ya mungkin kita bisa mencoba untuk menggugat balik atau bilang bahwa kita tidak bersalah, tetapi itu adalah hal yang bisa kita kendalikan kan, tetapi hasilnya tidak bisa kita kendalikan. Seperti hasil dari pengadilan, hasil dari keputusan perusahaan, hasil dari keputusan society gitu ya, atau etika-etika sosial itu tidak bisa kita eh, kendalikan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengikutinya saja gitu. Tidak usah mencoba untuk merubah, tidak usah kita mencoba untuk menabrak aturan-aturan atau etika-etika yang ada gitu ya. Karena apa? Karena kita adalah seorang stoik yang mengerti bahwa kita itu makhluk sosial yang tidak bisa tiba-tiba menabrak atau mengubah aturan-aturan yang ada gitu ya. Dan kita percaya bahwa semesta pun memiliki aturan-aturan yang sudah tercipta gitu ya. Ketika memang aturannya sudah musim dingin, ya kita harus mencintai kedinginan itu gitu ya. Apa suhu yang dingin itu. Ketika hukum alamnya sudah masuk ke apa namanya, musim panas, ya kita harus mencintai suhu yang panas itu gitu ya. Jadi hukum itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Dan itulah pelajaran yang bisa kita lihat dari hidup Seneca gitu ya. Dan kenapa saya bisa bilang itu sangat gelap, karena ya memang hidupnya Seneca itu sulit, tetapi dia bisa menghadapinya dengan waras gitu ya. Dengan waras, dengan tahu bahwa hal tersebut adalah tidak di dalam kendali kita. Yang ada di dalam kendalinya Seneca atau di dalam kendalinya kita itu adalah menjadi waras karena kita tahu bagaimana cara kata orang memanipulasi emosi gitu ya. Atau tidak menghiraukan masalah gitu ya. Karena ya masalah itu akan datang lagi gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah menyelesaikannya tanpa menghiraukan hasilnya. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Ketika Nero maksudnya ketika Seneca disuruh untuk menjadi mentornya Nero, ya dia harus lakukan gitu. Karena pada saat itu begitulah hukumnya gitu. Begitulah hukumnya, dan itu adalah cara dia untuk bagaimana caranya bisa menghasilkan murid yang baik tanpa dia sadari bahwa muridnya itu menjadi jahat gitu ya, menjadi orang yang semua orang itu membenci dia gitu ya. Dan ya itulah sisi gelap dari dari seorang Seneca gitu. Dan itulah pelajaran yang harusnya kita lihat gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini cukup panjang ya. Yang terakhir Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini adalah seorang kaisar yang memiliki hidup yang sangat gelap gitu ya. Yang sangat gelap karena
Dia itu adalah bukan seorang anak dari kaisar, tetapi dia adalah anak yang diadopsi oleh Antonius Pius gitu ya, yang diadopsi oleh eh bukan 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 Antonius Pius, entar saya lupa. Antonius Pius itu adalah adalah raja sebelum Marcus Aurelius. Adopted father-nya Marcus Aurelius itu namanya lupa. Namanya itu benar, Antonius Pius ya, Antonius Pius. Ya, jadi dia itu adalah seorang anak yang diadopsi oleh Antonius Pius gitu, dan dia itu bisa dibilang memiliki karakter yang baik untuk dijadikan seorang kaisar gitu ya. Dan pada akhirnya bentar, kenapa saya bilang ini adalah gelap? Karena apa? Karena siapa sih orang yang tidak mau dia memiliki orang tua lalu diadopsi oleh seorang raja yang zaman dulu itu ketika diambil sama seseorang, sama raja itu kan bisa dibilang menakutkan. Eh, Anton tetapi si Marcus Aurelius ini bisa menerimanya dan eh, bisa berbahagia dengan takdir yang dia dapatkan gitu ya. Lalu Marcus Aurelius itu dibesarkan untuk menjadi kaisar gitu ya, untuk menjadi seorang kaisar, dan dia itu dibesarkan bersama kakaknya atau saudara adopsinya dia gitu ya. Jadi ada 2 orang itu diadopsi oleh Antonius Pius, namanya Lucius Aurelius Verus Augustus gitu ya. Nah, mereka itu dibesarkan berbarengan dan akhirnya Marcus Aurelius itu dijadikan kaisar. Dan gimana sih orang yang sudah mendapatkan kekuasaan, tentu saja dia tidak mau memiliki saingan atau tidak mau disaingi oleh siapapun. Tetapi Marcus Aurelius memilih untuk menjadikan adiknya itu wakil emperor gitu ya, wakil kaisar gitu ya. Di mana zaman dulu itu tidak ada orang yang memiliki jabatan wakil kaisar kecuali adiknya Marcus Aurelius ini atau saudara eh, adopsi Marcus Aurelius ini gitu ya. Eh dan ini adalah salah satu sisi gelap. Karena apa? Karena banyak sekali orang sampai sekarang itu ingin memiliki kekuasaan dan juga tentu saja sebagai pemilik kekuasaan tidak mau ada saingan atau tidak mau ada tandingannya gitu ya. Dan Marcus Aurelius melakukan yang menurut dia itu hal yang tepat karena dia itu sayang, karena dia itu cinta kepada saudaranya, sehingga dia tidak mau saudaranya itu memiliki kecemburuan. Makanya Marcus Aurelius ini mengangkat adiknya atau saudaranya itu Lucius Aurelius sebagai wakil kaisar. Dan itu tidak mudah tentu saja, itu adalah hal yang menabrak keyakinan manusia pada saat itu bahwa apakah mungkin seorang wakil kaisar tidak akan memiliki rencana untuk membunuh seorang kaisarnya lagi gitu ya, atau membunuh seorang kaisarnya, karena tentu saja pada saat itu orang ingin memiliki posisi yang Marcus Aurelius miliki saat itu, yaitu seorang kaisar gitu ya. Dan sebagai manusia tentu saja Marcus Aurelius memiliki rasa takut. Makanya dalam bukunya itu banyak sekali kita lihat tulisan-tulisan Marcus Aurelius
dia itu memiliki kecemasan yang sangat tinggi dan bagaimana caranya dia itu, seperti premeditatio malorum, lalu, menghilangkan kecemasannya itu gitu ya, bukan bukan bersembunyi dari kecemasannya itu gitu ya. Dan itu adalah salah satu sisi gelap. Lalu kemudian sisi gelap berikutnya, dia itu menjabat di tengah-tengah pandemi membunuh yang membunuh banyak orang, jutaan rakyatnya gitu ya. Bahkan hal yang lebih gelap lagi, dia itu kehilangan anaknya sebanyak 6 orang gitu ya. Dan dia tetap menjaga kewarasannya di dalam kesedihannya itu. Dan adiknya yang seorang wakil emperor itu, wakil kaisar itu juga meninggal gitu ya. Lalu setelah itu istrinya mengkhianati dia. Lalu setelah itu anaknya yang dia usung sebagai penerusnya dia itu adalah anak yang tidak begitu cemerlang gitu ya. Anak yang tidak begitu cemerlang, dan di dalam kekeosan itu, di dalam eh, zaman yang sangat tidak menentu itu, Marcus Aurelius masih bisa menjadi orang yang waras. Bahkan bukan hanya waras, dia itu adalah seorang kaisar terbaik terakhir di kerajaan Romawi gitu ya. Dan tentu saja memimpin di tengah pandemi itu tidak mudah karena tentaranya banyak yang sakit, lalu ekonominya hancur, lalu banyak orang. Kalau zaman kita Covid kan orang meninggal di rumah sakit. Zaman dulu Marcus Aurelius menjabat, orang mati itu di pinggir jalan, di tengah jalan, di mana-mana gitu ya. Berjuta-juta karena obatnya itu belum ditemukan gitu ya. Dan bahkan anaknya sendiri itu mati karena pandemi gitu ya. Dan tentu saja ini tidak mudah. Kehilangan satu orang saja yang kita cintai itu tidak mudah. Ini 6 orang. Istrinya mengkhianati dia sendiri gitu ya. Lalu anaknya tidak begitu cemerlang, yang tentu saja seorang manusia kan memiliki desire, menginginkan bahwa penerusnya dia itu bisa meneruskan apa yang dia bangun saat ini. Tetapi takdirnya dia harus men, dia harus mewariskan kekuasaannya kepada anaknya gitu, karena dia tidak memiliki hak untuk mengadopsi orang lain karena dia memiliki keturunan gitu ya. Tidak seperti kaisar-kaisar sebelumnya mengadopsi Marcus Aurelius karena mereka tidak memiliki keturunan. Kayak gitu ya. Jadi eh ya benar, memang sejarah itu mengatakan bahwa semua filsuf-filsuf Stoik itu memiliki latar belakang yang gelap, tetapi pada saat itu kan mereka tidak tahu masa depan itu seperti apa. Yang mereka tahu adalah melakukan hal yang tepat, menggunakan stoicisme sebagai alat penerang hidupnya melangkah ke kegelapan di masa depan gitu ya. Kita bangun, kita tidak tahu apa yang, maksudnya kita bangun pagi gitu ya, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Sebagai seorang stoik, yang bisa kita lakukan adalah premeditatio malorum. Kita itu harus mempraktekkan premeditatio malorum untuk berpikir hal-hal buruk apa yang akan terjadi dan bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Saya nggak tahu hari ini akan terjadi apa. Saya nggak tahu eh, berapa banyak uang yang saya akan bawa pulang. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di pekerjaan gitu. Dan premeditatio malorum itu membuat kita untuk siap menghadapi apa yang akan terjadi pada hari itu. Karena apapun yang terjadi,
kita akan berbuat baik dan kita akan menyayangi diri kita dan kita tidak usah peduli tentang hal-hal yang ada di luar kendali gitu ya. Itulah yang orang lain pikirkan dan memang kita dilatih untuk menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Oke, kalau orang itu kan biasanya premeditated atau berpikiran positif ya. Kalau kalau orang moga-moga misalkan hari ini bisa mendapat rezeki yang banyak. Tetapi bagaimana ketika keinginannya itu tidak tercapai, maka dia akan kecewa. Tetapi kita itu berpikir, oke, jika saya tidak mendapatkan rezeki yang banyak, saya akan baik-baik saja. Saya akan bilang kepada diri saya, it's okay. Ini adalah hidup dan hidup ini harus kita cintai. Kita tidak meminta kepada Tuhan, seorang stoik itu tidak meminta kepada Tuhan untuk memberi rezeki, untuk memberi keberuntungan, tidak. Seorang stoik itu meminta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan menerima apa yang akan terjadi. Takdir apa yang akan dia dapatkan. Memberi kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak gitu ya. Dan terus terang saya pun di episode sebelumnya saya selalu menjelaskan bahwa saya memiliki masalah yang mungkin cukup bagi orang masalah yang mudah, tetapi bagi saya itu adalah masalah yang berat ya, yang tidak wajar sebenarnya, yang tidak harus saya hadapi, tetapi ketika saya belajar stoicisme ya itulah masalah yang harus saya hadapi dan ya saya harus bertahan dan saya harus tetap waras di tengah masalah yang ada gitu ya. Tentu saja sebagai manusia kita tidak setiap hari memiliki uang, tidak setiap hari memiliki keberuntungan yang baik gitu, tidak setiap hari orang-orang itu menyukai kita gitu ya. Dan that is fine gitu, bahwa itu adalah hidup gitu ya. Itu adalah hidup dan stoicisme ini mengajarkan saya untuk bagaimana cara bertahan di dalam kegelapan gitu ya. Ini cukup panjang ya, semoga kamu suka dengan episode ini karena memang episode ini saya ingin memberitahu kepada kamu gitu ya, dari episode sebelumnya juga, hidup ini memang gelap, hidup ini memang tidak ada yang tahu, tetapi ketika kita memberanikan untuk melangkah, satu langkah saja, satu detik saja, kita itu akan tahu bahwa kita itu baik-baik saja apapun masalah yang kita hadapi. Selama kita memang memiliki keutamaan dan mengerti dikotomi kendali. Gitu ya, karena masalah itu akan selalu ada, dan karena ketika kita menciptakan pendapat dalam pikiran kita bahwa masalah itu masalah, maka masalah itu akan tetap menjadi masalah dan masalah itu akan membuat kita stres, membuat kita marah. Tetapi ketika kita melihat sebuah masalah itu adalah hal yang harus kita pelajari untuk menyelesaikannya, maka kita akan merasa masalah itu tidak menjadi masalah, tetapi masalah itu adalah hal yang memang kita harus pelajari gitu ya. Jadi Marcus Aurelius juga mempraktekkan hal seperti itu. Kata Marcus Aurelius bahwa what's in the way become the way gitu ya. Apa yang menghalangi kita itu kita harus pelajari bagaimana cara melewatinya gitu ya. Ketika ada portal di tengah jalan gitu ya, ya kita harus mempelajari bagaimana cara membuka portal itu. Apakah kita membuat kunci atau mencari satpam gitu ya, atau menanyakan siapa Pak RT-nya gitu ya.
dan kita tidak mungkin berdiri diam saja gitu menunggu portal itu dibuka gitu ya, karena kita itu tidak bisa menunggu kapan keberuntungan itu akan datang kepada kita. Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana caranya kita harus tetap menjalani hidup kita dengan baik gitu ya. Demikian episode kali ini yang panjang gitu ya. Saya akan menceritakan sisi gelap saya di episode berikutnya ya. Dan terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.